يا رسول الله يا نبي لك شفاعة وهذا مطلبي يا نبي. الحمد لله رب العالمين قيوم السماوات والأرضين مدبر الخلائق أجمعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك يا الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما وافتح لنا فتوح العارفين وفقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى سواء السبيل وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وسرعة الإلهام ملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah atas limpahan karunia-Nya sehingga kita bisa berkumpul bertatap muka kembali seminggu sekali di rumahnya Bapak Edo ya, dalam rangka menghadiri majelis ta'lim rutinan mingguan yang berisi zikrullah dan talabul ilm ya, berisi zikir kepada Allah, salawat kepada baginda Rasulullah SAW, dan juga untuk melengkapi majelis kita ada nuntut ilmu. Sebagaimana telah diketahui, sebelumnya mari kita panjatkan selawat dan salam kehadirat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan kepada para keluarga dan para sahabatnya dan para pengikutnya yang setia sampai akhir zaman. Alhamdulillah, sebagaimana antum telah ketahui sebelumnya, kita akan mengkaji sirahnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebuah kajian yang enggak semata-mata sebagaimana kajian sejarah tokoh dunia lainnya ya, tapi ini satu kajian sejarah tentang sosok pribadi baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana sebelum menjadi manusia, yang sebelum beliau dinilai sebagai manusia yang piawai, yang jenius dan lain sebagainya, dia adalah Nabi Muhammad SAW, sang utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mendapatkan dukungan berupa mukjizat langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kebenaran risalah yang beliau bawa. Iya, jadi kemarin kita tujuan mempelajari sirah banyak, nanti akan disebutkan diantaranya. Terpenting adalah kita hendak mempelajari Islam yang hidup, Islam yang berjalan, Islam yang real, konkret, nyata di hadapan kita. Gambarannya insya Allah melalui celah-celah pribadinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Langsung saja, karena Al-Fakir juga kebetulan hari ini mendadak ada undangan ya, tapi tetap saya dahulukan ini, insya Allah bisa rutin dan bisa istiqamah bersama di majelis kita ini. Langsung saja, bismillahirrahmanirrahim. Al-Imam Muftillah fi baladillahil haram, Mufti Syafi'iyah fi baladillahil haram, Al-Imam Ahmad bin Zaid Dahlan radhiyallahu ta'ala anhu wa adama lana nafa' bi'ulumi wa bi'asrar fi darain, amin. في كتابه السيرة الدحلانية إلى أن قال رضي الله تعالى عنه وعنا وعنكم أجمعين. قال الزهري في علم المغازي خير الدنيا والآخرة، وهو أول من ألف في السير. وكان سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه يعلم بنيه سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ومغازيه وسراياه، ويقول يا بني هذه شرف آبائكم فلا تنسوا ذكرها. وفي ذكر السير أيضا معرفة فضائل النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكمالاته وفضائل الصحابة وقريش وسائر العرب، وكل ذلك من الأسباب المقوية للإيمان. وفيها معرفة معاني كثير من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية
إلى غير ذلك من الفضائل التي لا يمكن حصرها، وينبغي قبل الشروع في ذلك التغرق بذكر شيء من فضائل قريش وفضائل سائر العرب، ويعلم من ذلك فضائل النبي صلى الله عليه وسلم وأهل بيته وأصحابه بالأولى، لأن العرب إنما فضلوا بسببه صلى الله عليه وسلم، والأحاديث الواردة في ذلك كثيرة. فمن ذلك ما روي عن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه قال: قيل يا رسول الله. Kalau dengar nama Nabi jangan pelit-pelit berselawat. Ya, kencengin selawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau dengar nama sahabat baginda Nabi Muhammad SAW, sebut dengan keras radhiyallahu anhu. Ya, biar kita bacaan kita ini ya bukan hanya ilmu tapi keberkahan selawat kita dapat ya, sambil menyelam minum air ya. Dan memang kenyataannya begitu, perintahnya seperti itu. Merugi ya, sungguh merugi orang yang disebutkan nama Nabi di hadapannya tapi dia tidak berselawat kepadanya. Bahkan Nabi sebagian riwayat berkata itu orang yang pelit ya. Jadi sekali lagi, apa yang saya baca mau pakai bahasa Indonesia tatkala saya terangkan atau bahasa Arab terdengar sifat atau nama Nabi Muhammad SAW, maka serentak ucapkan Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Sepakat? فمن ذلك ما روي عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: قيل يا رسول الله قتل فلان لرجل من ثقيف، فقال: أبعده الله إنه كان يبغض قريشا. وفي الجامع الصغير مرفوعا: قريش صلاح الناس ولا يصلح الناس إلا بهم، كما أن الطعام لا يصلح إلا بالملح. قريش خالصة الله تعالى، فمن نصب لها حربا سلب، ومن أرادها بسوء خزي في الدنيا والآخرة. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من يريد هوان قريش أهانه الله عن أم هاني بنت أبي طالب رضي الله عنها قالت: فضل رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا ب7 خصال لم يعطها أحد قبلهم ولا يعطاها أحد بعدهم: النبوة فيهم، والخلافة فيهم، والحجابة فيهم، والسقاية فيهم. ونصروا على أصحاب الفيل وعبدوا الله 7 سنين لم يعبده أحد غيرهم. ونزلت فيهم سورة من القرآن لم يذكر فيها أحد غيرهم لإيلاف قريش. قوله عبد الله 7 سنين في رواية 10 سنين. قال بعضهم المراد منها السنون التي كانت في أول بعثته صلى الله عليه وسلم، فإن أول المؤمنين الذين اتبعوه كانوا من قريش، وصبروا معه على كثير من الأذى الحاصل من بقية قريش الذين لم يسلموا، واستمر الإسلام يتقوى بمن أسلم منهم حتى فشى وظهر بإسلام الأوس والخزرج، وذلك القدر يبلغ 10 سنين. وعن أنس رضي الله عنه: حب قريش إيمان وبغضهم كفر. Bismillahirrahmanirrahim. Berkata Al-Imam Mufti Islam fi baladillahil haram, Al-Imam Ahmad bin Zaid Dahlan radhiyallahu ta'ala anhu. Semoga Allah berikan manfaat kepada kita beliau dan rahasia-rahasia Allah yang Allah titipkan kepada beliau baik di dunia maupun di akhirat. Beliau berkata, saya mengutip pertama kali kutipan di sini, dia hendak menerangkan kepada kita di antara keutamaan dan manfaat kita belajar sirah. Qala Az-Zuhri, dia mengutip satu perkataan petuah dari Al-Imam Ibn Shihab Az-Zuhri, seorang alim min ulama Islam. Dia termasuk tabi'in junior ya, dan dia adalah orang yang pertama kali membukukan hadis ya berdasarkan perintah khalifah di masanya, karena hadis sempat nggak dibukukan karena saat itu sahabat dan tabi'in para tahap pertama itu sibuk memelihara Al-Quran dan mengumpulkannya agar tidak bercampur dengan ucapan-ucapan yang lain. Selanjutnya baru di masa Imam Zuhri, perintah khalifah saat itu, dialah pertama kali membukukannya. Iya, apa kata Al-Imam Az-Zuhri? Fi ilmi al-maghazi khairud dunya wal akhirah. Dalam ilmu sirah, ilmu maghazi, ilmu sirah baginda Nabi, mempelajari
sejarah kehidupan baginda Nabi Muhammad, sejarah peperangan baginda Nabi Muhammad SAW, keimanannya, ya, itu dapat membuahkan faedah besar, yaitu berupa apa? Kebaikan dunia dan akhirat. Khairud dunya wal akhirah. Wa huwa awal man allafa fi sirah. Bahkan dia orang yang pertama kali nulis dalam sirah, karena dia yang pertama kali membukukan hadis. Dan sedangkan sumber-sumber sirah yang sahihah itu dari riwayat-riwayat hadis. Iya. Wa kana Sa'ad bin Abi Waqqas, seorang sahabat baginda Nabi, Sa'ad bin Abi Waqqas al-Quraisy az-Zuhri al-Quraisy, ya, salah satu sahabat Nabi dari kalangan Muhajirin yang termasuk orang-orang terdepan, jajaran terdepan yang masuk Islam pertama kali. Beliau berkata apa? Radhiyallahu anhu. Karena Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas ini radhiyallahu anhu yu'allimu bani siratun Nabi. Dia gemar sekali dan sering sekali mengajarkan anaknya tentang sirah baginda Nabi. Wa maghaziyahu, peperangan-peperangan yang dialami, wa sarayahu. Ya, wa yaqul, dan dia berkata kepada anaknya, ya bunayya, wahai anakku, hadhi syarafu abaikum. Ini adalah kemuliaan orang-orang tua kalian, leluhur kalian, para guru-guru kalian. Kemuliaan Islam, fala tansaw dzikraha, jangan lupa ya untuk senantiasa mengingatnya dan mempelajarinya. Ya, kemuliaan kita. Ya, kemuliaan kita ada dalam sejarah, yaitu sejarahnya baginda Rasulullah SAW. Itulah masa puncak keemasan Islam yang menjadi model sempurna dan contoh yang paripurna untuk kita jadikan model dan kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, tentunya sesuai dengan tuntutan zaman. Iya, tanpa menghilangkan esensi atau substansi dari perjuangan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa fi dzikri siyar aidan ma'rifatul fadl, dan di antara faedah kita belajar sirah baginda Nabi Muhammad SAW, di sela-sela itu kita bisa mengetahui apa? Keutamaan-keutamaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kamalatihi, dan kesempurnaannya. Nah, ini nanti di antara faedahnya akan menambahkan keimanan kita bahwa yang bawa agama ini bukan makhluk ecek-ecek, makhluk mulia, ya, makhluk yang diagungkan, yang penuh dengan keberkahan, yang nggak pernah berbohong dari kecilnya. Ya, bahkan diakui amanahnya baik oleh kawan maupun lawan. Nah, dia. Dan juga kita akan mengetahui selain keutamaan baginda Nabi dan kesempurnaannya, kita juga akan mengetahui keutamaan sahabat baginda Nabi, keutamaan bangsa Quraisy itu sendiri, dan bahkan keutamaan bangsa Arab. Nah, nanti akan diketahui. Nah, sekarang kita hidup di zaman orang-orang kayaknya itu sinis banget sama bangsa Arab. Dia lupa Nabi dari situ, ya kan? Kita kalau lagi bicara tentang keutamaan bangsa Arab, pembicaraan kita tentang jenis bangsa tersebut, bukan orang perorangan. Ibarat kita lagi ngebahas lebih afdol mane di mata agama, laki atau perempuan. Anak nanya itu, laki. Itu jenisnya. Tapi orang perorangan belum tentu. Kadang-kadang dilihat dari orang perorangan, ada perempuan yang lebih, ada salah satu sosok perempuan yang dia lebih afdol daripada kaum laki-laki. Kayak Siti Fatimah Az-Zahra. Ada yang mengaku kita sebagai kaum laki-laki bahwa kita lebih afdol daripada As-Sayyidah Az-Zahra, putrinya baginda Rasulullah. Enggak. Pembicaraan, jadi kita lagi bicara bangsa Arab, kita melihat dari segi bangsanya, bukan dari orang perorangannya, bukan lihat dari zamannya. Ya, semua yang namanya sejarah itu turun naik. Ya, memang ada pembicaraan di mana Rasulullah akan mengisyaratkan bahwa ada satu masa di mana Arab akan terhina. Iya kan? Apabila bangsa Arab terhina, maka Islam pun juga terhina. Nanti akan kita ketahui. Jadi, atau paling tidak kita lihat baginda Nabi Muhammad SAW. Nggak mungkin Nabi Muhammad dilahirkan kecuali dari bangsa pilihan.
Yang nanti akan kita ketahui ini semua. Wa kullu dzalika minal asbabil muqawwil iman, dan itu semua yang kita akan ketahui di antara sebab-sebab inti untuk menguatkan keimanan kita. Wa fiha, dan juga dalam sirah baginda Nabi saat kita mempelajarinya ada juga manfaat apa? Ma'rifat ma'ani katsir minal ayatul Qur'aniyah wal hadits nabawiyah. Kita jadi bisa terbantukan untuk memahami banyak dari ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis baginda Nabi yang memang ada kaitannya dengan kejadian-kejadian yang terjadi masa baginda Rasulullah SAW. Orang nggak ngimpi bisa jadi ahli tafsir kalau nggak dia kuasain baca juga sirah baginda Nabi Muhammad. Karena yang namanya Al-Quran turun di masa baginda Nabi Muhammad SAW dan sepanjang runtutan tahun kehidupan baginda Rasulullah SAW dari awal diutus sampai beliau wafat. Jadi nggak bisa memahami sebahagian ayat kecuali merujuk kepada sirah baginda. Nah, begitu juga hadis-hadis, karena banyak hadis-hadis yang punya asbabul wurud, punya sebab-sebab terucapnya hadis tersebut. Ila ghairi dzalika minal fadail, dan masih banyak lagi keutamaan-keutamaan mempelajari sirah baginda Nabi Muhammad SAW allati la yumkinu hasruha, yang memang nggak mungkin untuk kita hitung-hitung. Artinya untuk kita hitung semuanya nggak mungkin. Ya, wa yanbaghi qabla syuru' fi dzalika at-tabarruk bi dzikri syai'in fadail Quraisy wa fadail sa'ir al-Arab, dan seyogianya sebelum kita mulai mempelajari sirah lebih dalam, ya, ada baiknya kita mengambil barakah dengan menyebutkan sebahagian kecil dari keutamaan bangsa Quraisy dan keutamaan seluruh bangsa Arab, wa yu'lamu bidzalik, supaya kita bisa tahu dari celah-celah tersebut tentang keutamaannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fadailun Nabi wa ahli baitihi, dan keluarganya Nabi, wa ashabihi, dan para sahabatnya, bil aula, ya, lebih istilahnya kalau bangsa Quraisy aja udah afdal, memiliki keutamaan, lebih-lebih Nabi Muhammad, para sahabat dan keluarga. Kenapa? Li'annal Arab, karena memang bangsa Arab bisa menjadi mulia, innama fuddilu bisababihi, karena mereka dimuliakan karena di situ ada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala hadits warid fi dzalika katsira, dan hadis-hadis yang memang diriwayatkan terkait keutamaan Arab, bangsa Quraisy itu banyak. Iya. Dulu bangsa Arab itu dikenal, ada bangsa Arab ini ada dua. Ada Qahtani, ada Adnani. Dulu bangsa Arab dari keturunan Adnan ini nggak sepopuler bangsa Arab dari keturunan Qahtan. Ya begitu kenyataannya sampai Nabi Muhammad SAW diutus. Langsung, ya, garis keturunan Adnan mencuat lebih dikenal ketimbang garis keturunan berkat Nabi. Kalau anak termuliakan karena ternisbatkan kepada bapak, itu suatu hal yang biasa. Tapi kalau bapak menjadi mulia karena anak, ini luar biasa. Iya. Nah, jadi itu diantara keutamaan Nabi Muhammad. Semua yang nempel sama Nabi Muhammad pasti jadi mulia. Nabi Muhammad sengaja dilahirin di hari Senin. Kenapa enggak di malam Jumat, di hari Jumat, hari utama, Sayyidul Ayyam? Nabi Muhammad dilahirkan di bulan Rabiul Awal. Kenapa enggak di Ashhurul Hurum, di bulan-bulan suci, Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, atau enggak di bulan Ramadan? Allah enggak mau ada celah prasangka bahwa orang Nabi termuliakan karena itu semua. Lah, Nabi pure yang memuliakan Nabi adalah Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang lain menjadi mulia karena baginda Rasulullah. Hari Senin jadi mulia, kenapa? Karena Nabi. Bulan Rabiul Awal mulia karena siapa? Karena Nabi Muhammad. Dan begitu juga keluarganya menjadi mulia karena Nabi. Sahabat mulia karena Nabi. Bangsa Arab pun mulia karena Nabi. Nanti akan kita lihat bagaimana keutamaan baginda bangsa Arab. Nabi sendiri yang ngomong. Makanya jangan main-main dengan keadaan ini, jangan sebahagian pemahaman sekarang.
Ya enggak? Bukan berarti bangsa yang lain enggak ada kemuliaannya, masing-masing punya kemuliaan, tapi tolong hormati baginda Rasulullah SAW. Manusia yang paling mulia, kekasihnya Allah, pilihannya Allah. Itu bas. Ya, hanya karena dia. Iya. Famindalika marwiya an Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Pernah ada satu riwayat diriwayatkan dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, dia berkata, pernah dikatakan, qila ya Rasulullah, ada laporan. Seorang hendak melaporkan kepada Nabi, wahai Rasulullah, qutila fulanun lirajulin min Thaqif. Telah dibunuh seseorang, si fulan, karena dia apa? Dari bangsa Thaqif, dari negeri Taif saat itu. Thaqafi, Thaqif. Saat itu memang ada satu kejadian, ya, dia terbunuh. Terus Nabi bukan malah prihatin, malah berkata, aba'adahullah, semoga Allah jauhkan dia dari rahmatnya. Apa? Innahu kana yubghidu Quraisyan, karena dia membenci Quraisy. Karena dia benci Quraisy. Dia dari bangsa Thaqif. Dia benci banget sama Quraisy. Karena kebenciannya Allah, Nabi Muhammad SAW doakan dia jauh dari rahmatnya Allah. Wal'iyadzubillah. Ya kan? Wafil Jami' As-Saghir, dan di Jami' As-Saghir, ya, yang dikumpulkan oleh Imam As-Suyuti marfu'an, dan disebutkan hadis ini kepada baginda Nabi Muhammad SAW, bunyinya begini, Quraisy salahun nas. Bangsa Quraisy itu, ya, adalah kebaikannya manusia. Wala yasluhun nas illa bihim. Manusia secara umum tidak akan menjadi baik kecuali dengannya, dengan bangsa Quraisy. Kama anna ta'am, sebagaimana halnya makanan tidak menjadi baik kecuali dengan garam. Iya, kecuali dengan garam. Ya, ini kenyataan. Ya, coba kalau bukan karena Quraisy yang perjuangan pertama bersama baginda Rasulullah SAW, mungkin nggak bakal sampai ini agama. Mungkin kita nggak bakal bisa menjadi baik berkatnya mereka, berkat perjuangan mereka, berkat kesabarannya mereka. Iya. Quraisyun khalisatullah ta'ala. Quraisy adalah pilihannya Allah. Faman nasabala harban, barang siapa yang hendak mengumandangkan perang kepada mereka, sulit maka akan dicabut kemuliaannya. Waman aradaha bisuin, barang siapa yang ingin kejelekan sampai ke mereka, khuzya, akan dihinakan oleh Allah di dunia dan di akhirat. Wa an Sa'ad bin Abi Waqqas, dari Sa'ad bin Abi Waqqas juga radhiyallahu anhu, anna Rasulullah SAW, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, qala man yurid hawana Quraisy ahana Allah, barang siapa yang ingin menghinakan Quraisy, Allah akan hinakan dia. Wa an Ummi Hani, dan di antara keutamaan Quraisy diriwayatkan oleh Ummi Hani binti Abi Thalib, saudaranya Al-Imam Ali karamallahu wajhah, ya, Ummi Hani binti Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anha berkata, qalat, ya, faddala Rasulullah SAW Quraisy. Rasulullah memuliakan Quraisy karena ada 7 alasan. Bisa bi'khisal. Apa? Lam yu'taha ahadun qablahum. Karena 7 perkara ini nggak pernah diberikan oleh bangsa manapun sebelum mereka. Wala yu'taha ahadun ba'dahum, dan nggak akan pernah diberikan oleh bangsa manapun setelah mereka. Apa itu? An-nubuwatu fihim, kenabian ada di tangan mereka. Kenabian, bukan kenabian yang biasa. Mungkin orang bilang, oh, orang bangsa Yahudi ada nabinya banyak. Nah, ini an-nubuwah al-khatmiyah, kenabian yang menjadi penutup, kenabian yang paling utama di antara kenabian yang lain ada di bangsa Quraisy. Wal khilafatu fihim, kekhilafahan dari zaman dulu dipegang oleh bangsa Quraisy. Bahkan dijanjikan kekhilafahan terakhir, ya, pimpinan Islam terakhir, yaitu Al-Imam Mahdi, ya. Imam Mahdi pun juga dari keturunan Nabi, dan itu dari bangsa Quraisy. Itu kalau melihat orang-orang besar, pejuang-pejuang di seluruh dunia di sepanjang sejarah, pasti dia punya darah ke situ, karena memang udah begitu catatan. Iya. Wal khilafatu wal hijabatu fihim wasiqayatu fihim, ya, yang ngurusin Ka'bah mereka, yang memberi makan para jemaah umroh haji mereka. Wa nusiru ala ashabil fil, mereka diberi kemenangan dalam melawan tentara
Gajah padahal nggak punya kekuatan sama sekali. Tentara gajah. Wa abadullah sab'a sinin lam ya'budu ahadun ghairahum, dan mereka sempat menyembah Allah selama 7 tahun, yang mana saat itu tidak ada satupun di belahan dunia yang menyembah Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada masa di mana mereka doang yang menyembah Allah. Iya. Nah, itu disebut di sini 7 tahun. Wa nazalat fihim suratun, yang ketujuh, ya alasan yang ketujuh, nazalat fihim suratun al-Quran, turun untuk mereka, bangsa, untuk bangsa ini nama di Al-Quran yang bernama surat Quraisy. Ya. Nggak ada surat yang diberi nama dengan satu nama bangsa tertentu kecuali bangsa Quraisy. Surat min Al-Quran lam yuzkar fiha ahadun ghairahum li'ila fi Quraisy. Ya. Nah, terakhir qauluhu abadullah sab'a sinin, Imam Ahmad bin Zaini Dahlan ingin mengomentari ucapannya riwayat di dalam riwayat ini yang mengatakan bahwa mereka, di antara keutamaan mereka adalah mereka pernah menyembah Allah 7 tahun tanpa diikuti yang lain. Itu di sebagian riwayat 10 tahun. 10 tahun mereka menyembah Allah, hanya mereka. Ya. Kalau ba'dhum, sebagian ulama berkata al-murad minha as-sinun allati kanat fi awal ba'tsati. Yang dimaksud dengan 10 tahun tersebut adalah tahun-tahun pertama di awal diutusnya baginda Rasulullah SAW. Fa'inna awal mu'minin alladziina taba'u, karena orang mukminin yang pertama kali mengikuti baginda Rasulullah SAW kanu min Quraisy. Ya, dari bangsaku. Wa sabaru ma'ahu, mereka sabar bersama baginda Nabi ala katsirin minal adza, atas desakan, atas ujian, ya, cercaan, permusuhan yang dilakukan. Alhasil min baqiyat Quraisy, dari sebahagian Quraisy yang lain yang memang tidak beriman, alladzina lam yuslimu, yang belum memeluk Islam saat itu. Wastamara al-Islam, dan Islam terus berkembang, yataqawwa biman aslama minhum, menjadi tambah kuat berkat masuknya satu demi satu dari kalangan bangsa Quraisy, hatta fasha, sampai akhirnya Islam tersebut tersebar, wa dhahara bi islamil Aus wal Khazraj, dan menjadi terang, menjadi populer dengan keislaman bangsa Al-Aus dan Al-Khazraj yang ada di Madinah baru. Sebelumnya 10 tahun atau sebagai riwayat 7 tahun hanya bangsa Quraisy yang bersabar di dalam memikul emban amanah ini. Padahal kadar ya belum sinin, dan kadar tersebut, ya, keislaman di tangan mereka, hanya di tangan mereka saat itu kira-kira kadarnya hampir mencapai 10 tahun. Wa an Anasin radhiyallahu anhu, dan dari Anas radhiyallahu anhu, hubbu Quraisy iman wa bughdhum kufur, mencintai Quraisy adalah tanda keimanan dan membenci bangsa Quraisy adalah tanda kekufuran. Sampai di sini dulu, insyaallah di kesempatan berikutnya kita akan lanjutkan kembali, ya, kajian sirah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita semua dimuliakan. Amin. Berkat kemuliaan baginda Rasulullah, ditanamkan kecintaan kita kepada baginda Nabi, kecintaan kepada semua yang ada sangkut pautnya sama baginda Rasulullah SAW, termasuk bangsanya, bangsa Arab. Insyaallah Allah berikan kemuliaan, Allah berikan kemenangan, Allah berikan kemuliaan bangsa Arab yang karena kenyataannya sekarang memang mereka ada di titik kehancuran. Nah, di kehancuran karena mereka lagi sedang taat sama Barat, Amerika dan konco-konconya. Ya kan? Pernah dikatakan, ya, oleh baginda Nabi Muhammad SAW, wailul lil Arab min syarri dzil Arab, sungguh dekat, sudah dekat waktunya, ya, keburukan akan menghampiri bangsa Arab. Ya kan? Qad aflaha man kafa wailul lil Arab min syarri dzil aflaha man kafa, sungguh beruntung orang yang enggak ikut campur dalam urusan ini. Nah, ini tanda bahwa ini ada sangkut pautnya sama urusan perpolitikan internasional, Islam internasional, yang ikut campur, yang ikut mendukung kekuatan politik internasional yang semua saat ini pegang Barat, mereka akan itu yang akan menghampiri keburukan, akan menghampiri mereka, dan kebanyakan mereka adalah bangsa-bangsa Arab sekarang. Waliyadzubillah makhanithul ummah sekarang, ya, bikin malu mereka, ya, giliran Israel lagi berjuang, Palestina lagi berjuang, nggak dapat pembelaan, cuma gara-gara ada sebagian bangsa Islam lain yang membantu, akhirnya dia hasil semua otaknya bukan dalam mengangkat bendera Islam setinggi-tingginya, masing-masing nasionalisme butanya,
ya hal-hal kekayaan dunianya yang mereka takut hilang, itulah yang membuat mereka sekarang menjadi terhina waliyadzubillah. Insyaallah kita semua jadi dimuliakan oleh Allah dan dimenangkan atas musuh-musuh Islam yang senantiasa mengintai kita. Wabillahi taufiq wal hidayah wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rasulullah, ya Nabi, laka syafa'ah wa hadha matalabi ya Nabi.